dulu. Silakan berdoa Agape. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kalau di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami kembali ya Tuhan. Pada Zoom di malam hari ini Tuhan, kami akan belajar untuk praktek penginjilan ya Tuhan. Kau pimpin setiap kami, Kau sertai setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran kami. Haleluya, amin. Oke, thank you Agape buat doanya. Apen bantu saya untuk mengingatkan ke yang lain yang belum masuk supaya bisa masuk. Karena nanti yang bakal di absen ya, yang dari Cingkawang. Kalau dari Goboma ada yang belum masuk, silakan untuk dihubungin masuk. Dari Jembatan mungkin nggak ada lagi ya. Oke, kita akan mulai dari Apen menginjili Maria. Nanti Maria menginjili Apen. Nanti setelah itu baru Pak Yuyun ke Aven. Ini beda ya, Aven sama Apen. Oke, jadi Maria dulu, Apen dulu ke Maria. Silakan menyalakan kamera. Silakan Apen duluan. Kak Maria ya? Boleh? Ya, temannya Ferry ini. Marianya mana Marianya? Kak Marianya mana kok? Ini nggak kelihatan ya? Hop Maria pintu batu nih. Oh, tunggu. Saya bantu gini ya. Saya bantu pin dulu ya, sebentar. Kelihatan ya sekarang ya harusnya. Tunggu dulu ya. Saya mau pin dulu untuk 3 orang. Oke, silakan. Kelihatan nggak sekarang Apen? Ya. Oke, silakan. Halo Kak. Halo, Boleh kenalan nggak? boleh. Siapa namanya? Hope Maria, tapi bisa dipanggil Maria juga bisa. Dipanggil Maria aja ya, lebih enak ya. Ya lebih simpel enaknya sih ya. Ya. Kalau saya Stephen atau dipanggil Apen. Saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Bentar aja, nggak lama. boleh. Ya, saya mau nanya Kenapa nih. ya? Saya mau nanya, kan kita kalau kakak misalnya nih kakak meninggal, kakak kemana? Roh kakak kemana? Hah? Misalnya Suara kakak Pen? meninggal, kakak akan kemana? Kemana rupanya rohnya? Ya, saya nanya kakak gitu. Tahu nggak? Saya nggak tahu, emang rohnya kemana? Kedengaran? Apa kak? Nggak jelas. Emangnya rohnya kemana perginya? Ya, kalau misalnya kita kan punya itu kak, punya dosa. Kita kalau kita meninggal pasti kita ke neraka kak. Nah, kalau kakak mau ke surga, kakak harus memiliki keselamatan yang kekal, yaitu dalam Yesus Kristus kak. Tahu kak? Untuk memperolehnya seperti apa? Nah, kalau kakak mau memperoleh keselamatan itu, kakak harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kakak. Kalau kakak mau, kakak bisa mengikuti. Emang ada jaminannya? Iya, pasti ada. Dalam Jaminannya apa? Bahwa kita pasti masuk ke surga. Kalau kakak mau ke surga, kakak bisa mengikuti saya berdoa, mau kak? Mau, boleh. Mari kita berdoa kak ya. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Hari ini. Kita undang Engkau. Saya undang Engkau. Mari masuklah. Ke dalam hatiku. Jadilah Tuhanku. Dan juru selamatku. Secara pribadi. Ampuni dosaku. Ampuni dosa nenek moyangku. Sucikan aku.
Catatlah namaku Catatlah namaku dalam kitab kehidupanmu, dalam kitab kehidupanmu, supaya kelak supaya kelak saya meninggal nanti, saya memiliki kepastian hidup yang kekal. saya memiliki kepastian hidup yang kekal. Amin. Selamat Kak, nama kakak telah tercatat dalam kitab kehidupan. Selamat ya Kak. Terima kasih, Apen. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Silakan Pak Jo. Oke, Apen. Mana penginjilannya? Kok nggak ada penginjilannya? Tiba-tiba langsung ditanya, mau terima Kristus. Mana jalannya? Apen. Iya Pak. Kok nggak dijelaskan? 5 langkah penginjilan kok nggak dijelaskan? Kok tiba-tiba langsung tanya, mau terima Kristus? Harus dijelaskan supaya ngerti. Makanya tadi si Maria tanya-tanya, dia nggak ngerti. Harus dibikin ngerti, harus dijelaskan. Oh iya Pak. Iya. Jangan langsung ditanya mau terima Kristus sebagai apa? Terus kok ada buku? Buku itu apa itu buku? Kok ada buku-buku tulis dalam buku? Kan dia nggak ngerti apa itu buku kehidupan kan? Dari mana ngertinya? Nggak kamu jelaskan. Iya Pak. Juga kenapa kamu minta ampun dosa orang lain? Kita nggak perlu minta ampun dosa orang lain. Ngerti nggak, Apen? Iya Pak. Nggak perlu minta ampun dosa nenek moyang. Apa artinya dosa nenek moyang? Nenek moyang di mana sekarang? Di surga atau di neraka? Udah nggak bisa diampuni lagi Kan dosanya keturunan Pak. Enggak. Itu dosa nenek moyang itu bukan dosa keturunan. Oh iya Pak. Dan kamu harus jelaskan itu. Itu doktrin yang panjang lebar itu. Dosa keturunan itu. Si Maria nggak ngerti apa-apa itu. Dosa keturunan, dosa nenek moyang apa itu nggak ngerti nanti. Nanti berdoanya nggak ngerti dia. Nggak bermakna doanya kalau doa orang nggak ngerti apa yang didoakan. Jadi jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Kamu ada waktu 10 menit. Tadi hanya 1-2 menit aja sudah selesai. Jangan. Penginjilan 10 menit. 5 poin itu ya. Saudara-saudara 5 poin ya. Allah pencipta, Allah kudus, Yesus Kristus, keselamatan, terima, lalu doa baru. 5 poin itu ya. Oke, silakan Erik. Iya Pak. Oke, selanjutnya Maria akan menginjili si Apen. Kedengaran nggak, Kak Aven? Kedengaran? Cek. Apen kedengaran suara Maria ya? Kurang jelas. Mungkin agak teriak kali ini Maria di rumah. Kak Aven dengar suaranya? Iya dengar. Oke. Halo. Iya halo. Boleh duduk nggak sebentar? Iya Boleh lagi gabung? Iya boleh. Oke. Oh ya, namanya siapa? Oh nama saya Steven. Oke, nama saya Maria. Oh Kak Maria Oh ya. ya, bisa minta waktunya sebentar, Kak Steven? Lama nggak? Nggak lama lah, sebentar aja. Ya udah boleh. Oke, Kak Steven kegiatannya apa? Maksudnya? Lagi sekolah atau lagi kerja atau udah bapak rumah tangga seperti itu? Kerja. Oh, Kak Steven kerja di mana? Oh saya kerja di toko, jaga toko. Oh, gimana Kak Steven? Ini kan pandemi, gimana jualannya? Ada kendala nggak? Atau ada sesuatu yang menurun dari sebelumnya? Pasti.
Kenapa, Halo. Kak? Kurang jelas suaranya, Kak. Buat dikit boleh nggak, Kak? Oke, Kak Stephen, gimana jualannya? Ini kan lagi pandemi. Ya. Adakah penurunan dalam penjualan seperti itu? Ya, kalau itu pasti ada, Kak. Soalnya lagi pandemi. Penjualan juga agak menurun, Kak. Bukan agak menurun lagi, udah drastis banget itu. Tapi masih tetap lah ya terpelihara, masih aman lah Ya. semua. Iya. Wow, mantap. Oh ya, Kak Aven, aku mau ada cerita sesuatu. Kayaknya ini sangat penting yang harus saya sampaikan sama Kak Aven. Cerita apa ya? Minyak lagi kosong ya? Ya betul, minyak lagi kosong. Ya, cerita apa ya, Kak? Kita kan nggak tahu nih hari-hari ke depan ini nggak tahu seperti apa. Bahkan sekarang juga minyak kosong, kita nggak pernah terpikir ya kan. Hari-hari ke depan sangat tidak menentu lah gitu. Tapi percaya nggak Advent, bahwasanya Tuhan menciptakan langit, bumi, beserta isinya, bahkan tanah yang kita injak saat ini pun, itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang mana ya? Itu adalah Allah pencipta alam semesta. Dan Oh, Allah lah yang menciptakan saya sama Kak Apen. iya. Tapi Kak Apen bisa lihatlah sekarang ya, bagaimana kondisi bumi yang banyak masalah, banyak kejahatan, bahkan termasuk saya juga, Kak Apen juga melakukan dosa yang harusnya kita itu dihukum di neraka, seperti itu. Iya. Karena kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi Allah itu sungguh baik. Allah itu Allah yang Maha Kudus, yang tidak berbuat dosa. Allah itu sangat mengasihi kita. Kita ini adalah ciptaan yang paling istimewa dari semuanya. Kita mengelola tanah, kita mengelola ikan yang sudah Allah ciptakan. Tapi karena dosa kita selayaknya dan patut untuk dihukum di neraka. Iya. Tapi Allah itu sangat baik, Kak Alven. Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, diserahkan untuk disalibkan, untuk menyelamatkan saya sama Kak Alven. Kita hanya datang kepadanya menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan itulah cara Allah untuk menyelamatkan aku sama Kak Alven, nggak masuk ke neraka, melainkan beroleh kehidupan di surga. Kak Alven, mau nggak mengakui dia sebagai Juru Selamat Kak Alven? Mau, Secara Kak, tapi pribadi. bagaimana caranya buat mengakui dia? Kita hanya menerima dia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Kita buka hati kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kak Alven, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau nanya, apakah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah ada kepastian bahwa kita pasti ke surga? Ya, ada kepastian bahwasanya kita ke surga. Karena ketika kita percaya sama Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Oh, iya. Kak Apen mau? Iya, mau. Kalau Kak Apen mau, boleh berdoa dengan saya, Kak Apen. Iya, boleh. Oke, kita berdoa ya Kak Apen. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di Bapa surga, yang ada di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih buat waktu ini. terima kasih buat waktu ini.
pada saat ini pada saat ini boleh saya mendengar kabar sukacita ini. kabar sukacita ini. Bapak yang baik, Bapa yang baik, saya mohon ampun segala dosa yang saya lakukan. saya mohon ampun untuk segala dosa yang saya lakukan. Engkau telah memberikan anakmu, Memberikan anakmu, Yesus Kristus, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk mati di kayu salib dan menjadi juru selamatku. Dan menjadi juru selamatku. Dan menjadi juru selamatku. dan menjadi juru selamat. Sekarang Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. sekarang Tuhan Yesus, Sekarang Tuhan Yesus, aku membuka hati aku membuka hati dan mau menerima Engkau dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagiku. sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Jadilah Tuhan dan Rajaku Jadilah Tuhan dan Rajaku satu-satunya. satu-satunya. Terima kasih buat keselamatan Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat Kak Aven. Kak Aven sudah menjadi warga kerajaan surga. Oh ya, Kak Aven, bisa nggak ya minta nomor kontaknya? Mana tahu Kak Aven mau ada yang mau bertanya atau untuk kita sharing nanti seperti itu. Ya, boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Aven. Terima kasih. Silakan Pak Jo. Oke, bagus sekali, Maria. Ini Aven ingat ya, poin-poinnya itu banyak ya, 5 poin ya, Aven ya. Ya, Yang Pak. dicontohkan oleh Maria ini. Maria, kalau bisa bagian akhirnya kasih keyakinan keselamatan. Keyakinan keselamatan itu seperti saya kasih contoh, kalau nanti besok Aven karena suatu kecelakaan, misalkan ketabrak truk atau apa, meninggal, Aven kemana? Semoga dia bisa langsung jawab ke surga atau ke Firdaus. Itu artinya dia yakin. Kalau dia, ya saya nggak tahu. Maria harus langsung kasih keyakinan. Aven akan masuk surga. Akan masuk Firdaus. Dan nanti akan masuk surga kekal. Ya, ngerti ya Maria ya? Maria bisa Ya, diterapkan ya. Bisa terapkan juga sama bukan saja orang-orang yang seusia, sama oma, opa, tante, om, tante, keluarga yang belum terima Kristus, yang masih sebagai Maria orang apa? Orang Batak atau orang Dayak? Orang Batak, Pak. Batak ya? Ya. Ya, langsung bisa diberitakan kepada mereka yang Maria sendiri masih ragu-ragu, sudah terima Kristus belum ini, kok hidupnya masih kacau begini. Ya bisa langsung diinjili ya. Oke, cukup buat saya, dari saya, Ya, Pak, ya. Eric. Oke. Terima kasih buat Maria, terima kasih buat Aven, terima kasih juga buat Pak Jo. Kita akan lanjut ke orang selanjutnya, peserta selanjutnya. Saya akan ganti pinnya sekarang. Oke, Pak Yuyun dengan Aven. Bukan Aven ya, Aven. Suaranya Aven terlalu banyak suara musik, seperti kayak suara band. Iya, kok lagi di gereja soalnya. Mungkin bisa cari tempat lagi agak sepi dikit. Tempat Aven aja tadi, yang tempat Aven. Apa bisa? Tunggu ya kok. Coba dari Gobuma coba boleh tes suaranya. Pak Yuyun boleh cek suaranya Pak. Cek. Oke, jelas. Halo. Ya. Apa bedanya Ali? Apa bedanya? Ya. Buat. Saya dulu ya kok.
Oke, itu udah bagus ya, nggak terlalu berisik lagi. Saya Tapi dulu ya toh. coba Pak Yun coba tes Aven bisa dengar nggak? Tes. Apen. Bisa Kau bisa dengar toh. ya? Bisa Oke toh. ya. Pak Jo bisa dengar juga ya, Bisa. ada sedikit Bisa, noise bisa. suara musik lagi Ya, di gereja ya. soalnya. Ya, bisa. Oke, Aven yang akan menginjili Saya Pak dulu Yun ya, dulu, habis itu Pak Yun akan menginjili Aven. Silakan ya. Silakan. Oke. Selamat siang Pak. Siang. Pak, saya boleh kenalan sebentar enggak Pak? Oh, boleh saja. Namanya siapa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau panggilan sehari-hari Pak Yuyun. Oh Pak Yuyun. Oh, kenalkan Pak, nama saya Aven. Oh iya. Saya boleh Sebuah nama yang tanya bagus ya. sebentar enggak, Pak? Boleh. Napen. Oh, boleh. Pak, saya mau tanya nih, Bapak dari mana ya keren-keren kayak gini? Coba ulangi. Apa? Bapak dari mana ya keren-keren kayak gini? Oh, saya dari Gua Boma. Oh, Gua Boma. Ya Pak, Sampai saya nyabar. mau tanya bentar nih. Biasanya kalau suatu saat nanti Bapak meninggalkan dunia ini, so Bapak kemana ya? Saya juga enggak tahu, Ben. Saya juga nggak tahu ya. Di dalam firman Tuhan ada dua jalan jika suatu saat kita meninggal, antara surga atau neraka. Bapak pilih surga atau neraka? Gimana caranya tuh melewati jalannya ada dua tuh? Kalau misalnya disuruh pilih, Bapak pilih surga atau neraka? Iya, semua orang mau pilih surga dong. Ya, kalau surga itu kan kudus ya Pak ya. Jadi saya mau kasih tahu nih, mau tanya nih, Bapak pernah nggak berbuat dosa? Waduh. Contohnya Sering. berbohong, Sering lah, Ben. sering ya. Kalau kita sudah berbuat dosa sekecil apapun itu, kita udah nggak bisa masuk ke surga, Pak. Oh, Jadi, lalu? tapi saya ada satu kabar baik nih, Pak. Salah satu jalan supaya kita memperoleh keselamatan dan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak mau nggak? Iya, tentu mau lah. Gimana caranya? Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, Pak. Jadi kalau Bapak bersedia, mau nggak Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Ada kepastian nggak ya? Iya, ada kepastian, Pak. Jika mengikuti Tuhan Yesus, suatu saat nanti, kalau Bapak meninggal, pasti roh Bapak ke surga. Asal Bapak Seru yakin banget dan ya. percaya. Iya, tapi tidak semudah yang kita pikirkan, Pak. Harus melewati banyak sekali hal supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Salah satunya kita harus berjalan bersama Yesus, Pak. Oh, bagaimana caranya berjalan? Berjalan bersama Yesus itu sejenisnya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Pak. Oh, Bapak mau nggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? kalau memang jalannya memang menuju surga lewat Yesus, ya mau lah, Ben. Kalau mau, Bapak ikut saya berdoa ya. Oke, mau. Oke. Mulut mengaku, hati percaya ya, Pak. Ya. Yesus Kristus, Yesus Kristus, hari ini saya buka hati, saya undang Engkau, mari masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku
dan Juru Selamatku secara pribadi. secara pribadi. Ampuni Dosa-dosaku. dosa-dosaku. Sucikan aku Sucikan aku dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. di atas kayu salib. Catatlah Catatlah namaku dalam kitab dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga suatu saat suatu saat saya meninggalkan dunia ini, saya meninggalkan dunia ini, saya pasti ke surga. saya pasti ke surga. Yesus Kristus, Yesus Kristus, bimbing perjalananku untuk berjalan bersamamu. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya Pak. Selamat. Bapak sudah. Oke, terima kasih. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ko Erik. Silakan Pak Jo. Oke, Aven juga terlalu cepat ini. Belum cerita Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengganti dosa-dosa kita. Itu belum diceritakan. Jadi kok langsung tanya mau terima Kristus. Terlalu cepat. Cerita pelan-pelan aja. Juga cerita tentang Allah yang kudus yang tidak akan membolehkan kita masuk surga yang kudus kita karena kita orang berdosa. Nah, ada satu kalimat yang agak saya kurang dengar tapi kok ada banyak caranya ya atau banyak syaratnya yang masuk surga. Ngomong begitu enggak, Aven? Kok sepertinya pernah ngomong ada banyak syarat masuk surga. Masa banyak syaratnya? Syaratnya ada berapa, Aven? Mana Avennya kok hilang? Saya ngomongnya biasanya mau ke surga itu syaratnya harus percaya dengan Tuhan, Pak. Bukan banyak syarat, Pak. Hanya satu syaratnya. Hanya satu syaratnya. Dosa kita harus diganti oleh korban Kristus yang mati bagi kita. Mestinya kita yang mati, tapi dia yang mati bagi kita di atas kayu salib. Itu yang perlu ditekankan ya. Aven dalam doa juga sucikan aku dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Itu waktu penginjilannya belum dijelaskan sama Aven. Jadi supaya bisa dalam doanya itu bisa berdoa seperti itu, pada waktu penginjilannya harus dijelaskan itu. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk membayar harga dosa-dosaku. Lalu setelah itu nanti waktu berdoa bisa berdoa itu ya, sucikan aku dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Oke, itu poin-poin yang untuk Aven ya. Oke, Pak. Oke, thank you Pak. Ya. Sekarang selanjutnya Pak Yuyun menginjili Aven. Setelah ini itu ya, Naomi ke Ibu Una. Oke, Naomi ke Ibu Una setelah ini. Silakan Pak Yuyun mengambil mic. Fotonya nggak ada ya? Ada nggak suara di sana ya? Mungkin Erik enggak perlu Pak Yuyun ke Aven ya. Halo. Pak Yuyun sama Maria aja. Soalnya suaranya itu keras sekali itu. Aven itu. Enggak kedengaran. Soalnya Maria udah selesai Pak, dan Maria udah Pergi. Udah ada urusan tadi, makanya dia duluan tadi Pak. Nggak apa-apa Oke, Pak. sama Pak Akian aja. Oke, silakan.
Coba dengan Aven coba dengan nyalakan suaranya lagi. Semua suara musik ini. Nah, ya. Nggak kedengaran nanti. Ada Pak Aken bisa dengar suara kita? Pak Aken lagi nggak? Atau Naomi. Naomi dengan si Ibu Una nanti. Pak. Nggak, hanya dengarkan aja. Oh ya ada. Ya ada Naomi boleh nyalakan kamera sama mic-nya. Aduh. Bentar ya, ini kan cuman Naomi diinjili ya. Jadi cuman Iya. mendengar dan meresponi aja. Nanti Naomi tetap dengan Ibu Una. Itu ada Pak Aken tuh. Ya Pak. Ah itu. Pak Aken aja ya Pak ya. Ya, silakan. Sebentar ya. Saya akan ganti lagi pinnya ke Pak Aken supaya bisa lihat. Mau bantu Pak Yuyun untuk menginjil Pak. Jadi Pak Yuyun akan menginjili Pak Aken. Pak Aken cuma menjawab saja Pak. Silakan. Udah jadi sama apa yang tadi ya? Ya, karena suara musiknya terlalu nyaring Pak. Nggak dengar Ya kita juga lagi. sih. Oh iya. Dengan Apa Pak lagi? Aken. Selamat siang Pak. Siang. Ini sedang apa nih? Saya numpang nanya. Lagi liburan Pak. Boleh saya nanya nggak? Ini jalan untuk dari Penogoro di mana ya? Apanya Pak? Jalan di Penogoro. Saya mau pergi di bagian itu apa? Singkawang, Ya Pak. pokoknya di Jalan Penogoro. Saya nggak tahu. Ini saya minta petunjuk dengan Bapak ini di mana ya? Oh, di tengah pasar Pak. Oh, tengah Jalannya. pasar. Oh. Oh, di tengah pasar, Pak, ya. Oh, terima kasih lah atas pemberitahuannya. Ngomong-ngomong, Bapak udah lama kan nongkrong sini tadi? Kulihat mondar-mandir, enggak ada siapa yang ditunggu, Pak? Nggak ada sih yang ditunggu nih. Lagi santai ya. Kita sama-sama nunggu ya. Banding kita, bagaimana kita kalau saya ngobrol di situ di warung kopi? Boleh Pak. Oh, ayo. Ya kita minum dulu ya. Oke. Minum Ya. kopi Pak. Iya. Ya ngomong-ngomong, kita sambil minum Pak ya. Saya mau cerita nih ya. Ya Pak. Boleh. Ya sebelum Bapak di sini tadi sedang apa Bapak? Kerjanya apa ya selama ini? Ini sambil ngobrol ya, kita ini kan nunggu waktunya ya. Kerjanya jadi sales Pak. Oh, sales. Oh, Sales. cukup bagus lah. Udah lama Bapak kerja situ? Baru juga sih Pak, baru 2 tahunan. Lumayan juga lah gajinya ya. Besar Pak gajinya. Oh, gitu. Bapak tahu nggak ya, sales itu kan dibentuk semuanya itu adalah Tuhan yang menjadikan segala dalam setiap pekerjaan memberi kita. Bapak tahu nggak ya? Apanya Pak? Setiap pekerjaan itu semuanya Tuhan yang menyediakan kita, itu Bapak sudah tahu nggak? Oh iya, sudah Pak. Selama ini Bapak melihat dalam setiap keajaiban Tuhan ya, semua dunia ini adalah ciptaan Tuhan, bintang-bintang, lautan dan daratan, semuanya gunung-gunung, ikan di laut, semuanya ciptaan Tuhan, Pak. Nah, Iya. bahkan terlebih lagi manusia yang begitu luar biasa, diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, Dia sangat mencintai ciptaannya.
Tapi kenapa ya kita manusia ini banyak memilih di luar sana yang tidak berkenan pada Tuhan? Nah, pertanyaannya Pak, apa Bapak Siapa ya Pak? Maksudnya tadi. maksudnya? Selama ini kan kita ini adalah ciptaan Tuhan kan, ciptaan yang paling disukai dan dicintai oleh Tuhan. Lalu kita Tuhan masuk dalam dosa. Hah? Tuhan yang Kita mana Pak? tidak Tuhan ya, Tuhan Allah Maha Pencipta semesta alam. Nah, jadi Bapak bagaimana, di mana Bapak mengucap syukur atau di mana Bapak mengucap syukur mengenai tentang ciptaannya? Belum tahu Pak nih. Oh, belum tahu ya. Ya. Gini Pak ya, kita ini kan manusia yang berdosa. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya kita lakukan tanpa melalui Tuhan, tanpa mengucap syukur pada Tuhan. Jadi pada saat ini saya mau mengajak Bapak supaya kenal bagaimana caranya kita dikenal Tuhan, Pak. Seharusnya Tuhan kita, siapa, Tuhan ya siapa ada Pak? nanti ada dia. Saya jelaskan nanti Tuhannya. Ya, inilah Tuhan Sang Maha Pencipta. Lewatnya ada jalannya, Pak. Nah, jalannya itu adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah Bapak menerima Tuhan Yesus Kristus? Oh, Tuhan Yesus. Oh, Ya. saya mau Pak. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan segalanya. Dia juga jalan Ya, kehidupan. Ya. Dia juga jalan segala berkat. Dialah segalanya yang menanggung dosa kita. Nah, saya ajak Bapak untuk mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Pak. Bapak terima kah? Terima Pak. Boleh? Oh, terima kasih lah Pak. Kalau mau terima, ikutlah saya berdoa. Boleh Pak? Ya, mari kita berdoa, Pak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya manusia yang berdosa. saya manusia yang berdosa. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Tuhan. Tidak tahu apa yang saya lakukan Tuhan. Pada saat ini saya menerima kabar baik tentang Engkau. Pada saat ini saya menerima Engkau. Kabar baik tentang Engkau. Kabar baik tentang Engkau. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Catat saya di dalam kitab kehidupan. Catat saya di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan mengucap syukur. Mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat ya, udah terima Tuhan Yesus. Pasti banyak komentar. Silakan Pak Jo. Oke, Banyak Pak Yuyun. Udah ngerti ya, kurangnya mana? Belum cerita tentang jalan salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, membayar harga dosa kita, itu belum diceritakan. Tiba-tiba sudah tanya, maukah terima Yesus Kristus? Terlalu cepat, Pak. Jangan lupa ya, Injil itu harus berita tentang Iya, Pak. tentang kayu salib ya. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk membayar harga dosa kita. Itu jangan dilupakan itu. Ya, kalau Iya, enggak Pak. nanti enggak ngerti itu. Langsung Bapak mau terima enggak? Terima apa? Itu harus dijelaskan itu. Kabar baik yang
tentang engkau. Kabar baik tentang engkau itu apa? Ini waktu doakan, terima kasih. Saya mendengar kabar baik tentang engkau. Apa kabar baiknya apa? Kabar baiknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membayar harga dosa kita, supaya kalau kita terima Dia, kita akan terima keselamatan. Dosa kita diampuni karena Dia sudah bayar harga dosa kita. Itu jangan dilupakan ya, Pak Yuyun ya. Sama yang lain-lain juga, itu kuncinya ya. Jalan salib itu kuncinya penginjilan. Oke. Nah, Terima kasih, Pak Jo. Ya. Cun. Oke. Gagap. Terima kasih Pak Yuyun. Terima kasih Pak Akian sudah menemani ya. Saya minta nanti Pak. Ibu Akian juga menemani Ibu Yuyun ya. Maksudnya nanti Ibu Yuyun akan menginjili Ibu Akian nanti. Soalnya Andreas kayaknya nggak kelihatan di sini. Ya, sekarang saya akan ubah dulu, Pak Akian, saya akan ubah menjadi Naomi. Naomi akan Bu Yuyun, bukan, Ibu Una menginjili Naomi dan Naomi menginjili Ibu Una. Setelah ini baru Ibu Yuyun ya ke Ibu Akian. Jadi Naomi boleh nyalakan mic sama kameranya. Selamat pagi, Bu. Silakan. Belum Selamat dinyalakan, pagi, Bu. belum nyala itunya, apa suaranya Naomi? Oke, silakan. Selamat pagi. Sedang apa, Bu? Duduk-duduk, tunggu teman. Oh iya, nunggu temannya kah? Boleh gabung kah, Bu? Boleh. Oh, sebelum kita gabung, saya mau nanya Ibu, siapa namanya, dari mana? Nama saya Naomi, saya dari Alor. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Kalau nama saya Ibu Una, Bu. Ya. Halo Ibu Una. Iya, Ibu Una dari Gua Boma. Nah, kita kan malam ini gabung. Nah, kita bergabung, kita ngomong-ngomong, cerita tentang apa yang kita kerjakan, mau apa yang kita mau kita berbuat, apakah kita mau bikin kue atau mau bikin masak-masakan. Boleh kan, Bu? Ya, boleh, silakan. Nah, sekarang kan kita ngumpul. Sekarang kita bikin makanan aja, bikin menu ya, bikin masak-masakan. Boleh kan? Ya, boleh, Ibu. Di sini saya mau bergabung bersama dengan teman-teman Ibu pada malam hari ini. Kita membukin yaitu sebuah resep makanan. Kita nanti makan bersama-sama bersama teman-teman kita. Sambil kita ngobrol-ngobrol, Ibu. Ya. Iya. Ibu, di sini saya mau nanya, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar saja, 10 menit kira-kira? Bolehkah, Bu? Ya, boleh, silakan. Di sini kan ada sebuah berita sukacita, sangat hebat sekali. Ibu mau mendengarnya kah? Ya, mau. Saya mau mendengarnya. Di sini kan kita lihat alam ini. Kita lihat alam ini banyak pohon-pohon, gunung-gunung. Terus semua yang ada di dunia ini kan semuanya ciptaan Tuhan. Makanya kita bisa membuat sayur-sayuran itu, membuat sebuah masakan itu berasal daripada Tuhan. Ibu tahukah? Ya. Ya, bagaimana Ibu? Boleh diulang? Kan Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini. Dia menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon, semua tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pergunakan untuk kita mengonsumsi. Kita bisa membuat masak-masakan.
itu kan berasal daripada Tuhan, Ibu. Ibu tahu kan? Saya nggak tahu, kurang begitu tahu. Iya. Belum tahu, Bu, ya? Ya, Karena Tuhan... Siapa itu Tuhan? Karena Tuhan itu menciptakan seluruh isi bumi ini termasuk kita. Kita kan diciptakan sebagai anak-anak Tuhan. Terus Tuhan menciptakan kita yang lebih sempurna lagi sebagai anaknya. Tuhan menciptakan isi dunia ini, terus dia menciptakan manusia sebagai ciptaannya sendiri. Terus kita diciptakan oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita memang sudah mempunyai dosa, Bu. Ya. Ibu mau mendengar saya kah tentang cerita Tuhan Yesus? Iya, boleh, silakan. Saya mau. Ibu dengarkan saya. Dia akan menciptakan seisi dunia ini, terus kita yang diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita manusia berdosa. Saat ini dia rela dia turun di bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Terus sesudah itu kita udah tidak ada dosa lagi karena kita sudah ditebus. Ya. Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Dia rela dicambuk, rela dipukul, rela ditusuk karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan itu sangat mulia. Dia menciptakan kita, dia mengasihi kita, terus kita harus percaya dengan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibu mau terima Tuhan Yesus kah? Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibu. Iya, saya mau. Mari ikuti saya berdoa. Ibu kan sudah mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena kita tidak ada lagi namanya yang masuk dalam neraka. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendapat jaminan kekal di surga nanti. Mari Ibu ikuti saya berdoa ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini saya sudah mau menerima Engkau. Saya sudah mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat ini Tuhan, saya tidak ada dosa lagi. Saat ini Tuhan, saya tidak ada dosa lagi. Engkau sudah mengampuni dosa saya. Engkau sudah mengampuni dosa saya. Karena Engkau sudah mati di kayu salib. Karena Engkau sudah mati di kayu salib. Menebus dosa saya. Menebus dosa saya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat malam hari ini. Pada saat malam hari ini. Nama saya sudah tercatat di buku kehidupan. Nama saya sudah tercatat di buku kehidupan. Saya percaya. Saya percaya. Saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima Pak. kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu juga. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu sudah Nama Ibu sudah tercatat di buku kehidupan, Bu ya.
Ibu makasih. sudah menjadi milik Tuhan. Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa ibu dengan saya. Terima kasih Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih Ibu. Silakan Pak Jo. Oke, Ibu Una. Ada satu kalimat Ibu yang kurang tepat. Kita diciptakan memang sudah punya dosa. Itu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan kudus. Tapi kemudian Adam dan Hawa sengaja berbuat dosa, melawan perintah Tuhan. Sebab itu dosa masuk dan setelah itu baru setiap anak yang dilahirkan itu sudah dalam dosa dan selama hidup juga melakukan dosa. Jadi jangan kita tidak memang diciptakan, Allah tidak menciptakan orang yang sudah punya dosa ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa kudus. Tapi karena Adam dan Hawa berontak, melawan perintah Tuhan, maka dia berdosa. Dan setelah itu semua keturunannya lahir dalam dosa dan berbuat dosa. Jadi jangan salah ngomongnya ya, Ibu Una. Nah, kurang dijelaskan juga karena kita sudah berdosa, maka kita semua itu dimasukkan dalam neraka kekal, dihukum dalam neraka kekal. Dan Yesus Kristus yang harus menebus kita. Dan kabar penebusannya yang lebih jelas ya, Ibu Una ya. Iya Pak. Sebab tiba-tiba Ibu Una tanya, kita harus terima dia. Kenapa kita harus terima dia? Kenapa kita harus terima Yesus Kristus? Itu harus dijelaskan ya. Iya Pak. Oke, rasanya Iya. itu cukup, Eric. Oke. Sekarang Naomi yang Makasih. akan menginjili Ibu Una. Silakan Naomi. ya, shalom Ibu. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Naomi. Kalau Ibu Iya, nama Bu. siapa ya? Ibu Una, Bu. Oh iya, salam Iya. kenal Ibu. Iya. Salam kenal Ibu, juga. ya, Ibu sedang buat apa? Saya sedang berkumpul dengan teman-teman nih. Lagi ngopi. Oh iya. Wah, asik dong. Iya, mau dibagi kah? Mau, boleh. Oh. Iya, Bu. Ini nanti saya bisa kasih Ibu. Ya, Ibu. Iya. Jadi keseharian Ibu biasanya buat apa saja? Oh, sehari-harinya bikin kue, bikin masak-masakan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Wah, enak tuh, Bu. Kalau bisa nanti saya juga boleh gabung ya, Bu. Soalnya saya kurang tahu buat kue, jadi nanti kita bisa berbagi pengalaman, Ibu bisa ajar saya. Iya, Bu. Boleh, boleh. Ya, makasih, Ibu. Iya, makasih juga. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Bu, boleh. Ya, jadi Ibu, di sini saya mau bertanya. Saya mau cerita sedikit, bukan bertanya, saya mau cerita sedikit mengenai Tuhan yang saya sembah. Iya, Bu. Dia adalah juru selamat saya. Dan Ibu tahu siapa itu Tuhan? Belum tahu sih, Bu. Oh ya. Kalau saya belum tahu, Ibu. Ya, jadi saya cerita sedikit tentang pribadi Yesus. Ibu sudah. Suaranya putus, Bu. Ya, Ibu. Jadi Tuhan itu adalah
Tuhan itu dia yang menjadikan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu, dan dia itu adalah juru selamat yang membawa kita kepada keselamatan. Oh, Ia mati begitu di Bu. kayu salib. Ya, bagaimana Bu? Oh, begitu ya. Ya, Ibu saya juga mau tanya, kalau Ibu seandainya hari ini Ibu mati, apakah kalau misalnya hari ini dipanggil Tuhan, Ibu dipanggil Tuhan, apakah Ibu tahu roh Ibu kemana? Enggak tahu Bu, entah kemana. Soalnya enggak tahu Tuhan. Enggak tahu Tuhan di mana. Oh ya, jadi Ibu, jadi kalau dari saya, jadi kalau saya sudah tahu tempat saya ketika saya mati, karena Tuhan yang saya percaya telah menyediakan tempat bagi saya. Jadi, Ibu mau terima Yesus? Mau Bu, mau. Jadi, kalau Ibu yakin dan mau percaya, Yesus adalah juru selamat yang sanggup membuat segala sesuatu yang selalu ada saat kita susah. Dia itu adalah Yesus Kristus, kasih-Nya besar bagi seluruh dunia. Ya. Terus bagaimana caranya saya mau mengikut Yesus, Ibu? Dengan hati mengaku. Jadi kalau Ibu mau percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Ibu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka Ibu jadi pengikut Tuhan. Iya, mau saya Bu, kalau begitu. Jadi sekarang mari Ibu ikut saya berdoa ya. Ya, iya Bu, boleh. Mari kita berdoa. Iya Bu. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Aku bersyukur karena hari ini. Aku bersyukur karena hari ini. Aku diberitahukan tentang Tuhan Yesus. Aku diberitahukan tentang Tuhan Yesus. Dan kasih sayang-Mu. Dan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Sucikan dan kuduskanlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang saya mengundang Engkau. Saya mau mengundang Engkau masuk dalam hidup saya. Masuk dalam hidup saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara pribadi. Secara pribadi. Dan catat nama saya. Dan catat nama saya. Dalam buku kehidupan-Mu. Dalam buku kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan saya untuk masuk surga. Terima kasih. Ya, selamat Ibu. Ya. Tuhan berkati. Amin. Silakan Pak Jo. Oke, pertama Naomi, di video kok kelihatannya kamu banyak ragu-ragunya ya. Mana Naomi? Kok nggak kelihatan Naomi? Ya, iya Pak. Matamu, wajahmu kok kelihatan lihat ke atas ragu-ragu begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Injil itu jangan ragu-ragu. Jadi, ya. Nah istilah Yesus itu juru selamat kita, itu istilah yang sulit orang ngerti, apalagi orang yang belum pernah dengar Injil, bukan orang Kristen, misalkan orang Dayak, orang Buddha, orang Hindu, itu nggak ngerti itu apa Yesus itu juru selamat. Jadi kamu harus jelaskan
Dan kesalahan penting yang kamu lupakan adalah kamu belum cerita tentang jalan salib. Tentang Yesus Kristus mati di atas salib, disalibkan bagi dosa kita. Dia menderita, mestinya kita yang menderita, mestinya kita yang mati karena dosa kita. Dia yang mati karena dosa kita, dia disalibkan, disiksa, dianiaya di atas kayu salib. Itu tidak kamu ceritakan. Harus kamu ceritakan. Naomi, itu intinya Injil adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita. Itu jangan dilupakan ya, Naomi ya. Iya, Pak. Jangan terlalu cepat langsung bertanya, Ibu mau terima Yesus, terima apa? Terima apa? Terima kue, terima apa? Jadi Ibu mau terima Yesus itu sulit sekali orang yang nggak kenal iman Kristen sebelumnya itu nggak ngerti apa itu terima Yesus. Ya, jadi harus dijelaskan ya, pelan-pelan dijelaskan. Walaupun pelan-pelan nggak terlalu lama kok. Nggak sampai 10 menit. Oke, rasanya cukup itu Erik. Jangan ragu-ragu ya Naomi ya. Matanya Iya, jangan Pak. lihat-lihat ke atas selalu ragu-ragu ya. Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya. Thank you Naomi, thank you juga Ibu Una. Oke, yang mungkin ini terakhir ya, karena yang nggak ada lagi yang. Ini ada Andreas ini. Andreas baru masuk nih. Coba tunggu sebentar ya, sebelum saya oper ya, saya coba panggil Andreas. Andreas, Iya kok. sudah siap Andreas? Siap, tapi Bang Mumonnya nggak ada. Ya, dengan Ibu Una, dengan Ibu Una. Bukan salah, dengan Bu Yuyun. Jadi kamu nginjilin Ibu Yuyun, nanti Ibu Yuyun nginjilin kamu gitu, menggantikan Momon. Tunggu sebentar ya, saya ganti pinnya dulu ya. Saya ganti pinnya ke Andreas dulu. Andreas, tunggu sebentar. Oke, ternyata sudah siap. Pas benar masuk si Andreas ya. Oke. Ibu Yuyun dulu ya. Ibu Yuyun ke Andreas. Nanti Andreas ke Ibu Yuyun. Oke? Silakan. Oke. Silakan, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ini dengan siapa ya? Ini dengan Andreas. Oh, Andreas Aan ya. Oh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oh. Ini lagi ngapain? Ini lagi duduk. Lagi duduk. Ya. Apa masih sekolah atau udah kerja atau apa itulah apa pekerjaannya? Pekerjaan saya sekarang sekolah, Bu. Oh, sekolah. Udah belajar ya? Sudah, Bu. Oh, puji tambah giat lagi belajarnya ya, Naam. Iya, Bu. Makasih. Ya, biar jadi pintar. Oh ya, boleh kami minta waktu Naan sebentar? Ya boleh, Bu. Ada apa ya, Bu? Gini, Ibu kan mau cerita. Ceritanya tuh menarik banget. Naan mau kah dengarnya? Boleh, Bu. Ya, Ibu akan menceritakan tentang ada satu kebenaran yang pernah Ibu dengar. Jadi Ibu mau berbagi cerita dengan Naan. Ya, Bu. Naan siap enggak mendengar cerita ini? Siap, Bu. Iya, jadi begini ceritanya. Naan tahu kan segala yang ada di muka bumi ini, setiap tumbuhan, hewan, ya termasuk kita manusia. Naan tahu kita semua yang ada di dunia ini, tapi Naan tahu enggak siapa yang menciptakan semua isi dunia ini? Kalau menurut pelajaran agama sih itu yang berkuasa, Bu, yang di atas yang menciptakannya, Bu. Ya, yang berkuasa itu siapa? Yang Kurang dimaksud tahu. Saya kurang tahu. Oh iya, Ibu akan menjelaskan.
Naan dengar ya. Ya. Yang menciptakan, yang berkuasa itu, yang menciptakan seisi dunia ini, seisi bumi ini, itu Tuhan. Tapi ada lagi yang lebih indah lagi, yang pernah Ibu dengar ini, cerita ini. Jadi Ibu harus berbagi dengan Aan. Ada lagi, itu ceritanya sangat panjang. Ada satu cerita, dia mati di kayu salib, bahkan dia disalibkan. Nah, itu pertanda menceritakan ada kebenaran di situ. Jadi ibu itu bertanya kepada orang itu, apa sih yang disalibkan? Apa arti kebenaran itu? Jadi orang itu menjawabnya jadi begini. Yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang rela mati di kayu salib dan dianiaya. Dia menebus segala dosa-dosa kita yang kita perbuat selama kita di dunia ini. Dan dia mengampuni setiap dosa kita, apapun yang kita perbuat. Tapi dengan satu syarat, kita harus mengikut dia dengan sungguh-sungguh, mengikut dia dengan sepenuh hati kita, bukan hanya dengan mulut kita mengakui dia sebagai juru selamat kita. Itu adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang sudah mati di kayu salib. Nah, Aan mau enggak ikut Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menderita demi menebus dosa kita? Mau, Bu. Ya, kalau Aan mau, ikut Ibu berdoa ya. Ya. Ya, kita berdoa. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pada hari ini. Pada hari ini. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana hari ini. Di mana hari ini aku boleh mendengar sukacita akan kebenaran-Mu. Walaupun salib ya Tuhan, walaupun Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, kami tetap mengikut Engkau. Dengan segenap hati kami. Dan jiwa raga kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Yang sudah banyak melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami mau suci kudus ya Tuhan. Ajarlah kami lebih lagi ya Tuhan. Mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib. Untuk menebus kami. Dengan bilur-bilur darah-Mu. Dan aku juga mengucap syukur. Sudah termasuk di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Ibu atas semua waktunya. Ya, kamu sudah termasuk di dalam buku kehidupan, asal kamu sungguh-sungguh lebih dekat lagi dengan Dia, lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, Bu. Silakan, Pak. Oke. Ibu memang mencerita tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, tapi belum cerita buat apanya. Untuk apa? Yesus salib itu untuk apa sih?
Ibu perlu cerita lebih dahulu, kita ini semua orang berdosa dan kita semua harus masuk neraka. Itu harus dijelaskan lebih dulu, dan Allah yang mencintai kita, yang tidak mau kita masuk neraka, dia harus memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, supaya kita bisa bebas dari neraka. Dia yang bayar harga dosa kita. Jadi buat apa Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu juga harus dijelaskan ya Ibu Yuyun ya. Ya. Jadi buat apanya salib itu? Untuk apa? Tujuannya apa? Ada salib itu harus dijelaskan juga ya. Nah, beberapa kali ini saudara-saudara kok sering menggunakan buku kehidupan. Apa itu buku kehidupan? Buat orang yang nggak pernah kenal Kristus, yang orang yang baru itu nggak ngerti apa itu buku kehidupan. Apa itu namanya ditulis kehidupan? Buku kehidupan itu ada di mana? Siapa yang nulis? Buat apa ditulis? Itu sebetulnya nggak perlu diceritakan banyak di waktu penginjilan. Orang nggak ngerti itu. Kecuali dibikin ngerti dulu. Dijelaskan lebih dahulu. Orang yang sudah diselamatkan dan akan masuk surga itu namanya ditulis di buku kehidupan. Dan kita berbahagia kalau nama kita ditulis di buku kehidupan. Karena itu adalah jaminan keselamatan kita. Jadi kalau nggak perlu cerita tentang buku kehidupan. Kalau mau cerita tentang buku kehidupan harus dijelaskan lebih dahulu ya gunanya ya. Oke, itu rasanya cukup, Erik. Oke. Sekarang yang terakhir Andreas akan menginjili Ibu Yuyun. Silakan Andreas. Ya. Selamat malam Ibu. Malam. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Yuyun. Oh, Di Gua Boma. Oh iya. Perkenalkan nama saya Andreas Han. Saya dari Singkawang, Bu. Iya. Apakah Ibu sekarang masih sibuk atau ada pekerjaan lainnya, Bu? Enggak ada sih, duduk santai ini. Lagi santai. Saya ada cerita, Bu. Ini ceritanya tentang sebuah tentang Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umatnya yang berdosa. Iya, saya mau dengar ceritanya seperti apa cerita itu. Nah, Karena saya belum pernah dengar cerita itu. oh iya, Bu. Nah, ini ceritanya seperti Tuhan menciptakan segala isinya, yaitu burung, air, tanah, dan tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya Tuhan yang menciptakan. Dan yang lebih mulia lagi yaitu manusia, yaitu kita, yang Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan Tuhan itu adalah yang hanya bisa menyelamatkan kita di akhiratnya nanti. Karena di saat akhir zaman nanti, kita akan menuju dua jalan, yaitu ada neraka dan ada surga. Seperti apa ya jalannya tuh? Jalan neraka, jalan surga tuh. Kok saya enggak pernah dengar? Jalannya itu seperti, kalau di neraka itu jalannya, kalau yang saya tahu itu besar, tapi itu berliku-liku. Kalau jalan yang menuju surga, itu ada sebuah jalan salib yang menuju surga. Itu seperti gambaran.
Dan Oh iya Kak. Tapi ya, kita melihat salibnya Kak kalau kita mau berjalan itu. enggak Bu, itu seperti apa ya? Seperti gambaran yang kita lihat, yang pernah dilihat di seperti gambaran yang di foto-foto itu, Bu. Terus Tuhan juga bisa memulihkan kita sebagai orang yang berdosa, dan kita yang berdosa bisa diselamatkan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Oh iya, seperti apa Tuhan menyelamatkan kita itu? Tuhan menyelamatkan kita dari Dia yang berkorban di kayu salib, yang untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan juga tidak pernah melalaikan satu orang pun manusia di bumi ini, karena Dia peduli dengan kita, dan Tuhanlah yang memantau kita setiap hari. Oh iya, seperti apa Dia memantau kita itu? Dia memantau kita seperti kita melakukan pekerjaan kita yang harus kita kerjakan, begitu Bu. Oh iya Kak. Ya, jadi Ibu mau nerima Tuhan Yesus enggak? Ya, saya mau sih. Karena saya belum pernah mendengar Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi saya ingin tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu Dia Maha Pengasih dan penyayang. Itu dia, Bu. Oh iya, kalau cara Dia mengasihi kita itu gimana ya? Ini cara Dia mengasihi kita, yang Dia yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan. Seperti itu, Bu, contohnya, Bu. Oh iya, begitu ya. Ya. Jadi Ibu mau nerima Tuhan Yesus dan mengikuti saya berdoa. Iya, saya mau. Ya, kita berdoa ya, Bu. Ikuti saya berdoa. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kuperbuat selama ini. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan masukkan saya di dalam buku kehidupan. Masukkan saya di dalam buku kehidupan. Atau tuliskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Terima kasih juga ya atas masukannya. Ya, sudah Bu. memberi saya tahu tentang kebenaran Tuhan. Ya. Silakan Pak Jo. Oke. Andreas. Ya, Pak. Ya, kembali tentang buku kehidupan ya. Itu kamu nggak jelaskan tentang buku apa itu? Ditulis di mana itu? Bukunya seperti apa? Warnanya bukunya biru atau merah ya? Itu nggak jelas itu tentang buku kehidupan. Oke. Juga kamu tidak cerita tentang salib Kristus. Penyaliban Kristus mati di atas kayu salib buat apa? Untuk apa?
kenapa harus ada salib dan sebagainya itu harus diceritakan. Karena kita orang berdosa, mestinya masuk neraka. Yesus Kristus mengganti kematian kita dengan Dia yang mati bagi kita di atas kayu salib. Itu harus diceritakan, Andreas. Nah, Andreas juga bicara tentang Allah yang memantau kita, memantau melakukan pekerjaan kita. Buat apa itu cerita tentang Allah yang memantau kita? Maksudnya apa itu? Allah yang ngelihat kita apa? Maksudnya apa Allah yang memantau kita? Maksudnya Dia yang memantau kita supaya kita selalu di jalannya. Apa itu? Nggak ngerti itu. Selalu di jalannya itu jalan apa? Supaya Jalan, tidak gimana ya? Supaya tidak mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak baik. apa itu pergaulan-pergaulan tidak baik? Ini memanjang ke arah yang luas sekali nanti. Apa itu pergaulan yang tidak baik? Seperti minuman keras, itu kan dilarang Tuhan Yesus. Dan Masa saya nggak tahu itu kalau dilarang Tuhan Yesus. Saya kan bayar ini. Minuman kerasnya saya hasil kerja saya sendiri. Saya terima uang, saya bayar sendiri. Saya nggak nipu orang yang jual. ya memang kita yang membeli, tapi itu minuman yang tidak baik, karena itu bisa membuat kita menjadi mabuk. Ya itu enak tuh. Mabuk kan enak buat tidur. Itu kalau menurut orang-orang yang nggak percaya sih, Pak. Apa itu yang nggak percaya? Saya juga belum. Saya apa sudah percaya? Saya kan nggak percaya juga. Nah, Andreas, itu meluas kemana-mana nanti kamu. Nggak lagi berpusat pada Injil. Mabuk-mabuk, main cewek, main kartu. Itu nanti kamu bahas yang lebar. Itu nanti setelah orang itu jadi Kristen baru diajar tentang kehidupan yang baik. Jangan mabuk-mabuk. Tapi kalau sekarang kamu cerita tentang hal itu, wah itu luas sekali. Orang nggak ngerti. Kenapa saya nggak boleh minum? Kenapa saya nggak boleh main kartu? Itu kan saya yang bayar sendiri. Jadi jangan, nggak perlu 10 menit itu hanya cerita tentang Injil aja ya. Konsentrasinya pada salib ya, Andreas ya. Salib, salib, salib. Kamu nggak cerita tentang salib itu. Cerita tentang salib. Dan tidak perlu tuliskan dalam buku kehidupan. Buku apa itu buku kehidupan? Saya nggak pernah lihat buku kehidupan. Ada di mana itu buku kehidupan? Ya, Pak. Orang nggak ngerti itu. Orang yang belum jadi Kristen itu nggak ngerti apa itu buku kehidupan. Kenapa harus ditulis di situ? Ya, jadi nggak perlu yang begitu. Yang sederhana aja. Injil yang 5 poin itu aja yang kamu bahas ya, konsentrasi dalam penginjilan ini ya. Yang lain-lain juga ya, jangan kemana-mana nanti tambah rumit nanti ada menginjilnya. Hanya 5 poin yang sederhana. Allah pencipta, kita orang berdosa, Allah kudus, karena itu Allah harus cari jalan supaya kita diselamatkan, tidak masuk neraka, yaitu melalui salib. Udah itu baru mau terima Kristus enggak. Ya, itu yang poin 5 poin sederhana itu ya. Iya, Pak. Penginjilan ya. Oke, cukup Erik. Oke. Terima kasih buat semua peserta. Jadi apa yang telah dipelajari dari ilmu berkhotbah dan menginjil sebaiknya terus dilatih sekalipun sudah kita praktekkan, karena semakin banyak dilatih tentunya dengan isi yang tepat yang sudah diajarkan, supaya ketika kita menginjil atau berkhotbah bisa sesuai dengan konteksnya, tidak melebar kemana-mana. Seperti dalam khotbah, apa yang disampaikan sebisanya harus konkret
Jangan lupa memberi contoh yang jelas, tidak terlalu umum, supaya orang bisa mengerti. Yang sering diberikan komentar, juga bagian penginjilan, isinya sebisanya tidak terlalu lari jauh, supaya penginjilan tetap, Injil yang disampaikan tetap benar dan tepat juga kepada mereka. Dan apa yang disebutkan seperti buku kehidupan sebaiknya juga dikasih tahu itu apa kalau sempat disebutkan. Jadi mereka bisa mengerti. Ya, jadi tetap dipelajari dan tetap dilatih di rumah, berbicara dengan teman atau gimana, supaya ketika praktek di lapangan seperti lagi pelayanan dimanapun, kita siap untuk menginjili siapapun. Oke, jadi saya mau sampaikan kepada semua peserta bahwa bulan Maret ini tinggal 2 minggu ya. Jadi kita akan ada materi baru 2 minggu lagi dan ada pemberian sertifikat. Jadi untuk diberitahukan kepada teman yang sering tidak hadir, kasih tahu info ini, dan minggu depan kita akan masuk ke materi lain. Cuman saya akan diskusi dengan Pak Jo apa yang akan disampaikan oleh Pak Jo atau gimana. Itu aja. Dan saya juga mau sampaikan besok hari Kamis tidak ada kelas Bu Esther karena Bu Esther sedang masih dalam perjalanan pulang waktu hari Kamis jam tersebut. Jadi besok malam tidak ada kelas. Itu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you kok Pak Jo. Thank you ya Selamat malam. semuanya. Selamat malam. Terima kasih.